Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Gustiarni, selaku dosen pembimbing, dan Bapak atau Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sabina Nanda Putri dengan NIM 2020 031068. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Latar belakang. Laporan ini membahas masalah struktur pemodalan industri makanan dan minuman yang menurun. Pada tahun 2020, laba PT Cahya Kalbar atau CK mengalami penurunan struktur modal. Laba bersih perseroan turun 8,27% atau 335 miliar dari 365 miliar. Namun pada 2020, utang perseroan meningkat 16,9% dari 262 miliar menjadi 306 miliar. Perusahaan makanan diperkirakan tumbuh 3,06% pada 2020, sedangkan industri minuman diprediksi tumbuh minus 2,55% menurut Kementerian Perindustrian. Artinya, pertumbuhan rata-rata industri makanan dan minuman mencapai 0,51% menurut Tempo.com tahun 2021. PT Mayora Indah Tbk atau Mayor melaporkan penjualan bersih 13,15 triliun pada 2021, menaik dari 11,08 triliun pada periode yang sama pada tahun 2020. Penjualan ekspor Mayor tumbuh 28,85% menjadi 5,41 triliun menurut Bisniscom pada tahun 2021. Dengan menurunnya laba bersih pada perusahaan mengakibatkan investor tidak berminat untuk menanamkan modalnya sehingga berpengaruh terhadap besarnya struktur modal perusahaan. Semakin tinggi minat investor, semakin tinggi pula peluang meningkatnya struktur modal perusahaan, yang begitu pun sebaliknya. Semakin sedikit minat investor, maka perusahaan akan berkesulitan untuk menambah modalnya. Dapat disimpulkan bahwa struktur modal perusahaan makanan dan minuman terus menurun setiap tahunnya, tidak sebanding dengan penggunaan utang melebihi modal. Selanjutnya, pembahasan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Perumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 sampai 2023. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 sampai 2023. Yang terakhir, apakah profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 sampai 2023. Tujuan penelitian. 1. Untuk meneliti dan menganalisis atau interpretasikan pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 sampai 2023. Yang kedua, untuk meneliti dan menganalisis atau interpretasikan pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 sampai 2023. Yang ketiga, untuk meneliti dan menganalisis atau interpretasikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 sampai 2023. Yang keempat, untuk meneliti dan menganalisis atau interpretasikan pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan perukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 sampai 2023. Manfaat penelitian.
Yang pertama, hasil penelitian ini mampu menambah ilmu, wawasan, dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dapat dipergunakan perusahaan, terutama oleh pihak manajemen, sebagai pertimbangan dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal sebagai bahan pengambilan keputusan terbaik dan pemilihan sumber pendanaan untuk perusahaan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, trade-off teori. Dalam struktur modal, teori trade-off bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara manfaat dan kerugian dari meminjam uang selama keuntungan lebih untungnya lebih besar daripada kerugiannya. Mengambil lebih banyak utang masih diperbolehkan. Sementara itu, jika menambah utang memerlukan pengorbanan yang lebih besar, maka hal itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan konsep ini, bisnis berusaha mempertahankan struktur modal terhadap untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, signaling teori. Informasi yang diberikan oleh teori ini sangat membantu dan membantu penerima menganalisis penilaian perusahaan. Perusahaan selalu berupaya menyampaikan sinyal positif kepada investor melalui laporan keuangan mereka. Karena pesan positif akan menghasilkan evaluasi yang baik terhadap perusahaan. Laporan keuangan yang kuat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan sehingga menarik minat calon investor. Yang pertama, struktur modal variabel dependen. Struktur modal yaitu presentase utang dan ekuitas untuk mendanai bisnis karena mempengaruhi resiko, biaya modal, dan nilai perusahaan. Struktur modal adalah salah satu elemen utama keuangan perusahaan. Yang kedua, variabel independen, profitabilitas. Profitabilitas salah satu elemen kunci dalam menentukan struktur modal karena mengacu pada kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, variabel independen likuiditas. Salah satu komponen struktur modal yang disebut likuiditas mengukur seberapa baik perusahaan dapat melunasi utang saat ini dengan aset dimilikinya. Perusahaan dengan likuiditas tinggi dapat membayar kewajiban saat ini dengan relatif mudah. Variabel independen yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menentukan jumlah dan besar aset yang dimilikinya. Kerangka pemikiran. Sini ada gambarnya. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis yang kedua, likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis 4, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap struktur modal. Metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini perusahaan subsektor makanan dan minuman dengan populasi 40 perusahaan dan sampel yang dipilih jadi penelitian ini 8 perusahaan. Pengumpulan data dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder serta metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data yaitu uji statistik deskriptif, uji regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selanjutnya, analisis regresi data panel. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Yang dijelaskan, yang pertama, struktur modal atau Y nilai maksimum tahun 2021 adalah 1,29000, nilai minimum tahun 2019 sampai 2023 dari beberapa perusahaan adalah 0,0000, hasil nilai mean 0,45100, nilai median 0,29000, dan nilai standar deviasi 0,4500958. Yang kedua, profitabilitas atau X1.
Nilai median adalah 9,413500, mediannya 8,34000 dan standar defisiensi 4,913197. Perusahaan dengan nilai maksimum pada subsektor ini adalah Aksa Wira Internasional Tbk sebesar 22,1800 dan Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 3,52000. Yang ketiga, likuiditas X2. Nilai median adalah 3,6683500 dan nilai median sebesar 2,58000. Nilai standar defisiensi sebesar 3,205676. Nilai maksimum pada tahun 2021 sebesar 13,3100. Nilai minimum tahun 2019 sebesar 1,27000. Yang terakhir, ukuran perusahaan atau X3. Nilai median adalah 97,21100. Nilai media sebesar 8,13900. Nilai standar defisiensi sebesar 186,1418. Nilai maksimal pada tahun 2022 sebesar 815,00 dan nilai minimum pada tahun 2019 sebesar 1,058000. Selanjutnya, Common Effect Model. Yang dijelaskan sini nilai konstanta sebesar 1,217046 dengan probabilitas sebesar 0,000, nilai koefisiensi regresi untuk profitabilitas sebesar minus 0,062310. Likuiditas sebesar min 0,057982. Ukuran perusahaan sebesar 0,003351, adjust R square sebesar 0,600684. Selanjutnya, visit efek model. Yang dijelaskan nilai konstanta sebesar 0,947754 dengan probabilitas sebesar 0,00 dan nilai koefisien regresi untuk profitabilitas sebesar minus 0,043145, likuiditas sebesar minus 0,03445, ukuran perusahaan sebesar 0,000373, adjust R square sebesar 0,792901. Selanjutnya, random effect model yang nilainya konstanta sebesar 1,05827 dengan probabilitas sebesar 0,00, koefisien regresi untuk profitabilitas sebesar 0, minus 0,049519, likuiditas sebesar minus 0,047567, ukuran perusahaan sebesar 0,00345, adjust R square sebesar 0,3516539. Pemilihan teknik model estimasi data panel. Yang pertama, uji Chow. Nilai probabilitas cross section C-square 0,000 lebih kecil dari 0,05 bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Yang terpilih adalah visit effect model atau VEM. Uji Hausmann, nilai probabilitas cross section random 0,7292 lebih besar 0,05 bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Yang terpilih adalah random effect model atau RAM. Yang selanjutnya, uji Lagrange multiplier. Nilai Bruch-Pagan 0,001 lebih kecil dari 0,05 bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Yang terpilih adalah random effect model atau RAM. Kesimpulan pemilihan teknik model estimasi data panel yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini adalah random effect model atau RAM.
Yang selanjutnya, pembahasan uji hipotesis. Yang pertama, uji parsial atau T. Yang pertama, hipotesis satu, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Nilai koefisien minus 0,049519 dengan T statistik minus 4,291689 lebih kecil dari T tabel 1,68830 dan nilai signifikannya 0,001 kurang lebih kecil 0,05 yang menunjukkan dampak negatif dan signifikan dari profitabilitas terhadap struktur modal. Hipotesis 1 ditolak. Hipotesis 2, likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Nilai koefisien sebesar minus 0,047 dengan T statistik minus 2,181404 lebih kecil dari T tabel 1,68830. Nilai signifikasi 0,0358 lebih kecil dari 0,05. Likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis 2 diterima. Hipotesis 3, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Nilai koefisien 0,00345, T statistik 1,165766 lebih kecil daripada T tabel 1,6668830. Nilai signifikannya 0,2534 lebih besar daripada 0,05. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. H3 ditolak. Yang kedua, uji simultan atau uji F. Nilai F hitung 8,050547 lebih besar dari F tabel 2,8566. Nilai signifikannya 0,00313 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti variabel profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel struktur modal dan hipotesis 4 diterima. Yang ketiga, uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Nilai R kuadrat yang disesuaikan dengan 0,351639 atau 35,16% yang artinya bahwa 35,16% variasi variabel dependen yaitu struktur modal pada model dapat menerangkan oleh variabel dependen yaitu profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan, sedangkan 64,84% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model selain profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Yang keempat, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sarannya yang pertama, untuk meneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian lebih dari 5 tahun dan lebih mengembangkan hasil penelitian ini dengan variabel yang berbeda yang dapat mempengaruhi struktur modal selain variabel profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Yang terakhir, untuk investor lebih memperhatikan pengambilan keputusan investasi, bahan pertimbangan untuk memilih perusahaan dalam melakukan investasi yang seperti jangka panjang ataupun jangka pendek. Sekian dari saya jelaskan penelitian ini. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.